Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mardiana, yang saya hormati pengurus yayasan, ada Ustadz Patria, Ustadz Pendi, Ustadz Nandang, dan yang lain-lain. Dan saya hormati, saya banggakan para guru, ibu guru, bapak guru, SDIT Albina, dan tidak lupa saya hormati, saya muliakan para orang tua murid kelas 6 dan para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih tetap diberi banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman. Mudah-mudahan dengan bekal nikmat inilah kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita semakin bertambah. Masih hangat dalam ingatan kita selepas bulan Ramadan, bulan Syawal. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap istiqomah menjalankan aktivitas-aktivitas yang biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Sampailah saatnya Idul Fitri, kami atas nama yayasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, tentu dalam keadaan yang berbeda dengan tahun ini. Kita juga berdoa kepada Allah supaya wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal kuruna wa ghairuha ma la yadfa'u ghairuh ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga dan seluruh keluarga besar Albina diberi kekuatan iman untuk menghadapi musibah yang menimpa kita semua, dan juga kita semua diberi kesehatan, termasuk orang-orang yang diselamatkan dalam pandemi ini, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa kondisi iman kita itu al-imanu yazidu wa yankusu fajaddidu imanakum. Kondisi iman seseorang itu termasuk saya, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya itu kondisinya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Maka hendaknya kita senantiasa memperbarui iman kita. Yang baru saja kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, itu ibarat HP atau ibarat alat-alat yang lain, kita baru saja ngecas untuk memenuhi batu baterai kita. Mudah-mudahan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebulan kemarin cukup untuk menjadi bekal 11 bulan yang akan datang.
Kita bisa mengamalkan hasil tarbiyah selama 1 bulan itu untuk 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai kondisi iman kita ini turun seturun-turunnya pada bulan-bulan berikutnya. Naudzubillah min dzalik. Kemarin berita-berita cukup menggembirakan ketika bulan Ramadan dengan musibah pandemi ini. Banyak keluarga yang berkumpul di rumah, kemudian manfaatkan waktunya hari demi hari, sehingga ada yang 1 hari khatam sekali, 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, ada berita 1 hari 5 juz, bahkan ada yang 10 juz. Dan ada cerita juga, ada yang menyengajakan dari pagi banget membaca Al-Quran sampai sore atau malam sudah khatam Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu apakah apa tartil apa tidak. Yang jelas berita-berita ada hikmah dari kita semua berada di rumah. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain dengan adanya musibah ini. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita hendaknya mempraktekkan apa yang disinyalir oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang isinya adalah sungguh kehidupan orang mukmin itu sangat menakjubkan karena semua urusannya itu menjadi baik. Apabila orang mukmin itu mendapatkan nikmat, maka dia syukur, dan syukur itu baik buat dirinya. Dan apabila mendapatkan musibah, lalu dia bersabar, dan sabar itu adalah baik buat dirinya. Jadi bagi kita kehidupan apapun yang terjadi, itu semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana kondisi di sekeliling kita, kita bisa kelola menjadi bentuk-bentuk amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita pada saat ini semuanya mendapatkan musibah-musibah yang sangat luar biasa. Mulai dari pribadi, keluarga, lembaga, kantor, negara, dan sebagainya, musibah-musibah. Dan ini semua nanti akan kelihatan siapa di antara mereka yang lulus dari ujian-ujian ini. Prinsip bagi orang-orang beriman itu adalah, pertama, dengan adanya musibah yang melanda kita semua ini, yakinilah bahwa musibah ini pasti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini di luar kehendak Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Apa maksudnya dan sebagainya, itu adalah urusan Allah. Kita akan selalu mencari hikmah di balik peristiwa. Jadi ini keyakinan yang pertama. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran seolah di muka bumi ini adalah kekuatan-kekuatan lain yang tidak bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak boleh. Tapi yakinilah bahwa ini adalah takdir Allah, skenario Allah, nah, tujuan Allah dan sebagainya. Untuk menguji orang-orang beriman apakah tetap istiqomah dalam keimanannya ataukah gugur dalam perjalanan ketika menghadapi musibah. Itu keyakinan yang pertama yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musibah yang diberikan kepada kita pastilah bisa diselesaikan. Sudah diukur, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti bisa menyelesaikannya. Karena Allah memberikan beban kepada seorang hamba itu tidak akan melebihi kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keyakinan yang ketiga adalah yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Dan pertolongan Allah datang itu harus diiringi dengan kesabaran-kesabaran ketika kita dilanda musibah. Fa'alam, maka ketahuilah, annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat sekali dengan kesabaran. Kalau ternyata sampai hari ini kita belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin oleh Allah dianggap bahwa ujian ini belum pada puncaknya, masih terus berlangsung, atau kita tingkat kesabarannya belum layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bagi kita orang mukmin, sebagaimana hadis tadi, tetaplah dalam kondisi apapun bagaimana kita kelola menjadi amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus alhamdulillah pada kesempatan ini untuk yang pertama kalinya yang saya hormati, saya muliakan Ketua Komite Ustadz Saifuddin. Alhamdulillah bisa hadir sekaligus mewakili orang tua murid nanti. Semua orang tua murid juga mendapatkan musibah-musibah yang sama. Pada awalnya musibah ini disebut sebagai musibah ujian mengenai kesehatan. Tapi setelah berkembang sebenarnya persoalannya bukan hanya sekedar kesehatan, tapi merambah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah-masalah yang lain. Dan kita jangan berharap bahwa hidup di dunia ini akan lepas dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu akan terus berlangsung. Nah, bagaimana cara kita mengelola ujian-ujian itu? Maka hendaknya setiap apapun yang sampai kepada kita, kita kelola, kita manage sehingga menjadi bentuk-bentuk amal soleh yang menjadi investasi kita di akhirat nanti. Kita kesempatan punya lahan untuk beramal soleh. Dan alhamdulillah kita semua diberi peluang kesempatan yaitu mengelola pendidikan. Nah ini kita anggap bahwa mengelola pendidikan apapun jabatan kita, apapun tugas kita dan sebagainya. Bagaimana ini bisa kita kelola menjadi bagian amal soleh kita yang mampu kita pertanggungjawabkan sebagai andalan amal soleh kita layak menempati surga Allah. Itu adalah di akhirat nanti. Nah, cita-cita kita di dunia ini dengan mengamalkan ilmu ini sangat luar biasa, apalagi ini sebulan penuh kemarin pembelajaran melalui daring. Saya tadi dengar ketika acara belum mulai itu apa benar apa enggak. Kan ada suara-suara yang masuk. Katanya kalau daring itu apa tadi? Dadar guling itu apa itu tadi? Nah, sempat mendengar tadi belum mulai. Ya, apapun bentuknya alhamdulillah dengan berbagai macam situasi kondisi. Saya kemarin sempat mengikuti satu acara. Di pembukaan itu diberi ya satu contoh dinosaurus yang gede, sebenarnya gambarnya kecoa. Lalu kita diminta komentar, apa kira-kira komentar kita? Yang satu adalah gambar binatang dinosaurus, yang satu kecoa. Nah, di situ banyaklah komentar-komentar, penafsiran persaksian atau apa hikmah yang bisa diambil dari dua gambar itu. Kayaknya banyaklah pandangan. Tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa siapa yang mampu mudah beradaptasi dengan lingkungan, dia bisa hidup dimanapun, maka dia akan bertahan. Sementara orang-orang atau binatang atau apapun yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tidak mampu merubah dirinya untuk beradaptasi, maka dia akan punah. Tidak besar, tidak kecil. Makanya dinosaurus itu nggak bisa hidup di rumah, nggak bisa hidup di tempat-tempat sempit. Dia harus hidup begitu dan dia tidak bisa berubah sehingga punah. Nah, kalau kecoa sampai hari ini masih tetap semakin banyak. Dia mudah beradaptasi. Mau terbang bisa, mau masuk ke rumah bisa, tempat sempit bisa. Siapa yang mampu bisa berubah dan beradaptasi dengan situasi kondisi, ini dia akan bertahan. Begitu juga kita sekolah-sekolah ini, kami dari yayasan juga sempat mendengar bahwa sudah mulai sekolah-sekolah di luar sana, mulai dari tidak lagi sanggup menggaji para guru. Karena apa? Pada awalnya bukan karena penyakit, karena kesehatan, karena imbasnya adalah seluruh aktivitas banyak berhenti, yang warung tutup, rumah makan tutup, ini tutup, sehingga berimbas kepada penghasilannya. Ketika orang tua sudah tidak mendapat penghasilan lagi, ya tergantung dengan uang pas-pasan itu, apakah SPP menjadi prioritas atau tidak, para orang tua yang lebih tahu. Nah, ibu-ibu bayangkan kalau setiap orang berpikir dalam kondisi pas-pasan, udahlah SPP aja belakangan aja. Paling saya sendiri yang belum bayar. Nanti orang lain juga berpikir,
wah saya belakangan aja lah kan ada uang masuk pas-pasan, suami juga gajinya sudah mulai berkurang, penghasilan ibunya juga sudah berkurang, dia juga berpikir paling 1, 2 yang nggak beres. Ternyata yang punya pikiran itu banyak. Dan terbukti pada bulan-bulan kemarin itu, ini sebagai bahan informasi saja, yang masuk SPP itu cuma 35%. Sementara kita, pengeluaran yayasan dan sebagainya adalah untuk menyelesaikan. Tidak mungkin kita membayar para guru kurang dari itu 100% saja, dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, sangat tergantung, semua mengalami ujian yang sama. Nah, karenanya dalam posisi seperti ini, kita harus berupaya semaksimal mungkin berpikir yang sama. Pikiran yang paling ideal adalah kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu adalah posisi pertama. Kita harus berusaha mengurangi beban-beban apa yang dialami oleh orang lain. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengurangi beban orang lain, paling tidak hidup kita ini jangan menjadi beban orang lain. Begitu kira-kira. Nah, ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, yang intinya itu barang siapa yang keluar rumah dan niatnya itu adalah ingin menyelesaikan urusan saudaranya, atau meringankan beban saudaranya, atau menolong kesulitan saudaranya, maka kebaikan dia, pahala dia itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu ada orang keluar dari rumah hanya meringankan urusan saudaranya. Kalau dia nggak makan, dia kasih makan. Kalau dia kesulitan bayar SPP, dia bantu untuk bayar SPP. Kalau dia sakit, dia bawa ke rumah sakit. Intinya menyelesaikan urusan saudaranya. Itu saja oleh Rasulullah SAW, berdasarkan hadis itu, pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Bukan iktikaf di masjid biasa. Itu cuma membantu saudaranya, cuma 1 orang. Bagaimana kalau Bapak Ibu bukan membantu 1 orang, tetapi membantu lembaga, membantu Albina yang ada di SDIT, yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak. Itu sama berarti itikaf di Masjid Nabawi berapa lamanya. Tetapi pemikiran pemahaman-pemahaman ini tidak jarang. Sebagian orang masih merasa kalau saya ini pas-pasan, maka tidak ada lagi peluang infak. Padahal teori agama itu kalau harta kita berkurang, maka perbanyaklah infak. Karenanya di dalam ayat-ayat itu, infak berbeda dengan zakat. Kalau zakat sudah ada nisabnya, emas sekian, kalau penghasilan panen sekian, itu kalau zakat. Tetapi infak oleh Allah Subhanahu wa taala, infaklah kalian dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ini apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala itu merintah infak justru dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan lapang saja. Ternyata khasiat infak ini sangat-sangat dahsyat. Nah, pemahaman-pemahaman ini sebagai orang mukmin bahwa infak itu justru akan mudah menyelesaikan urusan-urusan kita dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, lebih besar. Insya Allah kalau kita yakin. Tapi kalau masih ada perasaan-perasaan mengeluarkan untuk Allah itu berarti harta kita berkurang, khawatir habis dan sebagainya. Nah, ini adalah mindset cara kita berpikir bahwa kita harus punya rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Sehingga urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati. Pesan berikutnya dari saya adalah wabil khusus kepada orang tua murid yang putra-putrinya baru lulus kelas 6. Tentu dari yayasan juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya selama ini. Tanpa terasa, mulai dari tahun ke tahun, jeripaya para guru, begitu juga anak-anak lucu-lucunya mulai tamat TK, kemudian SD, sekarang sudah menginjak remaja.
mungkin karakter dan sebagainya adalah sudah ada perubahan-perubahan. Seolah-olah yang kita rasakan dari tahun ke tahun itu kejadian-kejadian yang biasa. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah setiap hari itu pastilah kejadian yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan pahala perpanjangan amal soleh melalui putra-putri kita. Dengan menyekolahkan, kita juga mendapatkan pahala orang sama seperti yang belajar. Kita memudahkan urusan anak-anak kita. Anak-anak kita juga nanti insya Allah akan menjadi anak yang soleh, yang selalu memperpanjang amal soleh orang tuanya. Dan ini sering hadis yang saya ulang-ulang berulang-ulang. Jadikanlah putra-putri kita ini adalah peluang untuk investasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang paling populer bahwa kita nanti semua, saya, Bapak, Ibu, seluruh guru, pengurus dan sebagainya, ketika meninggal dunia itu diantarkan oleh 3 hal. Setiap kita diantarkan oleh yang meninggal dunia oleh harta kekayaan kita. Kemudian yang kedua diantarkan oleh keluarga kita. Dan yang ketiga diantarkan oleh amal kita. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang 2 ini pulang. Harta pulang, keluarga pulang. Dan inilah yang disinyalir di dalam ayat itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti suatu saat nanti harta kekayaan, anak-anak yang dibanggakan tidak lagi bisa menolong kita. Sama seperti keluarga yang mengantar kita ketika meninggal. Harta kekayaan mau pakai Pajero, mau pakai mobil apapun dan sebagainya. Itu semuanya akan pulang. Andalan kita cuma satu, yaitu amal soleh kita. Karena sekali lagi, tadi apapun yang ada di sekeliling kita, coba kita kelola bagaimana caranya supaya menjadi amal soleh, dan itu adalah menjadi kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan gembira kita buat itu menjadi kontribusi kita amal soleh, dalam keadaan sulit juga menjadi kontribusi amal soleh. Alhamdulillah kita dengan para guru, para orang tua murid bersama dengan baik. Mudah-mudahan itu adalah bagian kontribusi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar untuk di dunia saja dengan kecerdasan dan kepandaian putra-putra kita. Tetapi ini adalah saham kita, amal soleh kita melalui putra-putri kita. Bahwa kita jangan ragu dengan ilmu yang dimiliki, itu akan membahagiakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan man aradad dunya fa'alaihi bil. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka dia harus berilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat maka dia juga harus berilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat maka dia juga harus berilmu. Alhamdulillah sudah mendidik putra-putri kita sehingga tidak lagi kita cemas ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan, wahai si fulana, dulu anak ini sudah kamu didik apa? Paling tidak kita sudah bisa menjawab, saya sudah mendidik dengan baik. Belajar Al-Quran di Albina, memperdalam wawasan-wawasan ilmu yang lain, keislaman dan yang mendidik akhlak juga saya. Maka orang tua sudah selesai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik putra-putri kita dengan berbagai keterbatasan hasil. Yang saya sebut sepertinya biasa, tapi ini adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Setelah Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana anak-anak orang lain yang sekolah di SD umum, bagaimana hasil. Maka apa saja yang sudah diraih di Albina ini? Pertama masalah Al-Qur'annya, hafalan-hafalannya, kalaupun tidak bisa bertambah hafalannya, tolong tetap dijaga. Tolong tetap dijaga. Karena Al-Quran ini adalah bagian amal soleh untuk dirinya dan juga untuk orang lain untuk menyelamatkan
di alam kubur, di akhirat, dimanapun berada, Al-Quran akan selalu menolong, mendampingi. Kemudian akhlakul karimah, ini juga harus tetap kita jaga dimanapun kita berada. Orang tua murid, anak-anak, putra-putri yang senantiasa dididik kebiasaan-kebiasaan akhlakul karimah, matinul khuluq, untuk memperkokoh akhlak yang kita berpendidikan yang berkarakter itu aja yang dimaksudkan adalah dalam Islam berkarakter secara simpel adalah akhlakul karimah. Ini menjadi bahan-bahan dasar, lalu ilmu-ilmu yang lain juga harus kita kuasai karena itu akan menentukan bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang yang berilmu. Karenanya di dalam satu ayat itu dibingkai yang sangat singkat bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dia punya iman, dia juga punya ilmu. Ada disebut dia punya iman saja, nggak punya ilmu seperti orang buta. Atau sebaliknya. Ada disebut kurang satu saja disebut lumpuh dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, maka tolong apa saja yang sudah didapatkan di Albina ini, kebaikan-kebaikannya tetap dilanjutkan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, keinginan kita, ya di dalam perjalanan pembelajaran apalagi ini tahun, begitu. Anggaplah kalau kita suatu hari dinasehati oleh guru-guru kita, dinasehati oleh Pak Ustadz, atau dapat masukan dari orang tua, kelihatannya suatu ketika ada terasa sakit sedikit-sedikit dan sebagainya, itu biasa. Tapi silaturahim harus tetap jaga. Anggaplah kita hidup itu seperti kalau diperbaiki orang, tersinggung dan sebagainya dalam rangka ukhuwah, anggap itu seperti jarum dengan benang. Ya, orang kalau ditusuk jarum dengan benang itu yang kecil, tapi tetap sakit. Tapi apa hikmahnya? Jarum dan benang itu walaupun ditusuk sakit-sakit, kain yang tidak berpisah menjadi bersatu. Tapi rasa sakit-sakit sedikit. Nah begitu di dalam ukhuwah, di dalam silaturahim, harus tetap jaga walaupun ada sedikit-sedikit ketersinggungan. Dan itu kita jadikan sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang pada saatnya sudah tahun terakhir, kita serahkan kembali baik dari sekolah maupun yayasan kembali kepada orang tua masing-masing dan jangan lupa terus belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi orang tua murid, buktikan sampai suatu ketika anak-anak kita ketika belajar di rumah itu akan mengatakan ternyata guru yang di rumah tidak kalah dengan guru yang ada di sekolah. Ternyata orang tua saya, ini kata anak, tidak kalah kehebatannya dengan guru-guru yang di sekolah. Karena kemampuan orang tua dalam mendidik anak juga sangat luar biasa. Jangan terjadi sebaliknya. Ini beberapa hari yang lalu itu sempat ada cerita. Saya ngobrol dengan guru. Lalu anak itu menulis di salah satu tulisannya, memoirnya, dia mengatakan, ternyata guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Nah ini jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita yang pertama tadi. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisinya yang ada di bumi ini, insya Allah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meningkatkan derajat kita. Untuk mengakhiri pertemuan ini, izinkan saya mengutip ada sebuah puisi yang pernah ditulis oleh almarhum entah Rendran siapa. Bercerita tentang kita ketika mendapatkan ujian yang sangat berat, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membuat karya tulis salah satunya, kami mohon kepada Allah setangkai bunga segar. Dia beri kami kaktus yang berduri. Kami mohon kepada Allah hewan yang mungil dan cantik. Dia beri kami ulat berbulu. Kami sempat sedih, kecewa, dan protes. Betapa tidak adilnya ini. Namun kemudian kaktus itu berbunga sangat indah sekali.
dan ulat pun berubah menjadi kupu yang terangat, teramat cantik. Bahkan ada yang menjadi sutra. Itulah jalan Allah, indah pada waktunya. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tetapi Allah memberi apa yang kita perlukan. Walau kadang sedih dan terluka, tapi jauh di atas segalanya, Dia sedang merajut yang terbaik untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.